feel you over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do now? Ever since the day you went away, no, I don't know how to erase your body from my brain. Siapkan suspensi bakteri menggunakan larutan NaCl 0,85% dan suspensi bakteri menggunakan air sungai sebagai perlakuan yang berbeda. Tambahkan sampel bakteri ke dalam tabung reaksi yang berisi larutan NaCl 0,85%, 1/2 tinggi tabung reaksi. Kemudian homogenkan secara perlahan hingga bakteri tersuspensi. Jika suspensi tampak terlalu keruh, ambil tabung baru berisi NaCl 0,85% atau air sungai steril. Lalu tambahkan beberapa tetes suspensi bakteri untuk pengenceran. Bandingkan kekeruhan suspensi dengan standar McFarlane 0,5. Tuangkan suspensi bakteri ke dalam kuvet hingga batas yang ditentukan, kemudian ukur absorbansinya. Menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 600 nanometer dengan target absorbansi 0,1. Masukkan kuvet ke dalam spektrofotometer dan catat nilai absorbansi yang terbaca. Jika absorbansi belum mencapai 0,1, lakukan penyesuaian hingga sesuai standar. Pelaksanaan penggoresan pengusapan suspensi menggunakan tusuk kapas cotton bud. 1. Lakukan pencelupan tusuk kapas ke dalam suspensi yang telah dibuat dan diukur absorbansinya pada tabung reaksi. 2. Siapkan cawan Petri dengan agar baru. Siapkan bunson yang telah menyala. 3. Usap tusuk kapas yang telah dicelup pada suspensi ke dalam agar. Nah, dengan teknik gores radian, pelaksanaan pemberian obat, siapkan obat yang dipakai. Antibiotik, penisilin, Acno 3, dan tentrasilin, dan alkohol. Siapkan kertas cakram yang sudah dipotong bundar dan sudah diukur. Kertas cakram yang telah disiapkan, lalu direndam ke dalam cairan obat dan alkohol, yang tadi telah dibuat dengan 2 perlakuan, 30 menit dan 45 menit. Masing-masing cawan Petri yang telah melewati tahap penggoresan, lalu diberi label untuk menentukan kertas cakram, yang akan diamati penghambatannya. Kertas cakram kemudian ditiriskan dan diambil menggunakan pinset steril untuk kemudian ditaruh dengan susunan label yang telah ditempelkan. Setelah semuanya selesai, rap cawan Petri dengan erat dan beri label kelompok lalu inkubasi. Berdasarkan hasil pengujian aktivitas antibakteri menggunakan metode difusi cakram Kirby-Bauer, diperoleh perbedaan diameter zona hambat pada masing-masing perlakuan. Pada perlakuan AS30, kertas cakram direndam dalam senyawa selama 30 menit, tetrasiklin TS menghasilkan zona hambat terbesar dengan diameter 2 cm, menunjukkan kemampuan antibakteri yang paling tinggi dibandingkan perlakuan lainnya. Acno AG menghasilkan zona hambat sebesar 0,7 cm, sedangkan penisilin PC menghasilkan zona hambat sebesar 0,3 cm. Sementara itu, alkohol tidak menunjukkan terbentuknya zona hambat sehingga diameternya tercatat 0 cm. Pada perlakuan AS45, kertas cakram direndam dalam senyawa selama 45 menit. Tetrasiklin TS masih menunjukkan aktivitas antibakteri tertinggi dengan diameter zona hambat sebesar 1,5 cm. Meskipun mengalami penurunan dibandingkan perlakuan AS ke-30, Acno AG menghasilkan diameter zona hambat sebesar 0,7 sama dengan hasil yang diperoleh pada perlakuan AS ke-30, penisilin PC menunjukkan peningkatan daya hambat dengan diameter zona hambat sebesar 0,7 cm, sedangkan alkohol tetap tidak menghasilkan zona hambat dengan diameter asterisk 0 cm asterisk. Secara umum, hasil pengamatan menunjukkan bahwa tetrasiklin memiliki efektivitas antibakteri paling tinggi pada kedua waktu perendaman, ditunjukkan oleh diameter zona hambat yang paling besar. Acno menunjukkan aktivitas antibakteri yang stabil pada kedua perlakuan, sedangkan penisilin mengalami peningkatan daya hambat setelah waktu perendaman diperpanjang menjadi 45 menit. Alkohol tidak menunjukkan aktivitas penghambatan terhadap bakteri uji pada kedua perlakuan karena tidak terbentuk zona hambat di sekitar cakram.